Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang nasib Honda Jazz GT3 yang saya dapatin dari proses lelang sebelumnya, yang sudah beberapa video tutorialnya juga sudah kita sharing. Dan menurut saya tidak cocok, saya tidak suka dengan Honda Jazz dengan umur yang sudah lebih dari 10 tahun ini. Ya, Honda Jazz GT3 ini memang tahun 2005, dan kondisinya seperti teman-teman ketahui di video ini banyak sekali hal-hal yang saya tidak suka. Modifikasi terlalu asal-asalan, dan ternyata saya tidak mampu untuk mengelola banyaknya kerusakan yang fundamental. Misalnya karat-karat di bodi seperti itu, saya tidak mampu untuk memberesin. Dan juga mesin, ternyata spare partnya juga tidak tersedia di daerah sini, dan kalaupun tersedia harganya cukup mahal. Ya, semoga video ini juga bisa menjadi referensi pertimbangan buat teman-teman yang ingin membeli Honda Jazz GT3 yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun, bahkan udah 15 tahun. Kondisinya ya seperti di video ini, jadi banyak hal yang susah untuk direparasi dan atau harganya ngeselin. Ya, seperti tutup air radiator ini, walaupun sebenarnya bisa juga untuk yang universal, tetapi untuk yang spesifik sangat susah. Karet-karet, grommet untuk dudukan sensor dan lain-lain nih. Karena di mobil ini juga mungkin teman-teman bisa terlihat ada beberapa spot yang berkarat juga. Ini juga terlalu merepotkan bila saya tanganin sendiri. Ya, jadi buat teman-teman silahkan pertimbangkan bila ingin meminang Motuba ini, Honda Jazz GT3, karena yang seperti saya alamin ini ketika saya ambil masih belum ada rembesan. Namun kemarin beberapa kali saya trial cek kopling dan lain-lain, ini kita dapetin packingnya juga sudah getas, dan ini memang harus diganti. Namun untuk menggantinya saya punya kesulitan. Ya, ini kondisinya rembesan di oli mesin, di packingnya ternyata saya tidak mendapatkan spare partnya di daerah dekat tempat tinggal saya ini. Jadi menyulitkan. Untuk itu saya akan menjual kembali Honda Jazz GT3 2005 ini. Ya, untuk menjual kembali, dalam video ini saya mencoba untuk menitipkan unit ini di balai lelang lagi di JBA. Nanti prosesnya seperti apa saya juga akan sampaikan, sharing-sharing di video ini. Satu hal lagi yang saya tidak suka dari unit Honda Jazz tua adalah pajaknya yang mahal. Pajaknya untuk di Pekanbaru sampai Rp3.500.000. Jadi ini lebih mahal pajaknya dibanding Suzuki R3 yang lebih mudah, cc-nya juga sama-sama saja. Ini lebih mahal, saya tidak tahu kenapa. Dan untuk itu mungkin saya akan mencoba untuk menitipkan kembali saja ke balai lelang JBA. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan tim sales untuk penitipan mobil JBA Pekanbaru. Kita bisa, walaupun pribadi, personal, bukan sebagai dealer ataupun institusi, ternyata pribadi juga bisa menitipkan mobil di balai lelang JBA ini. Ini mobil sudah bisa masuk ke kandang JBA. Ini hari Jumat, karena setiap hari Selasa Pekanbaru diadakan lelang. Jadi minimal hari Jumat mobil sudah harus masuk ke balai lelang dengan segala kelengkapannya. Kelengkapan yang dimaksud adalah apa-apa saja paketnya, surat-suratnya, STNK, BPKB, semuanya sudah harus kita titipkan di JBA pada hari Jumat tersebut. Ya teman-teman, terima kasih sudah milih video ini.
Dan untuk lebih detailnya, ini saya sudah membawa dokumen perjanjian kerjasama dengan Balai Lelang JBA Indonesia. Jadi tadi saya sudah ke sana, sudah menitipkan mobil saya, dan ini adalah surat perjanjiannya. Surat perjanjiannya saya tidak membahas memunculkan semua hal karena sifat dari perjanjian ini adalah rahasia. Namun untuk syarat-syaratnya apa saja teman-teman bila ingin menitipkan mobil yang sama di JBA ini, kita akan bahas pada video ini. Hal penting pertama adalah kita harus menjadi pemilik yang sah atau yang punya hak untuk melelangkan, menitipkan di Balai Lelang JBA ini. Kita tidak boleh melelangkan mobil yang dalam sengketa atau tidak jelas kepemilikannya di Balai Lelang yang memang berbadan hukum ini. Ya, ini ada sekitar 10 lembar sampai 10 lembar surat perjanjiannya, tapi nanti kita akan bahas hal-hal yang pentingnya saja. Dengan surat perjanjian ini kita akan sama di mata hukum. Ya, ini bermaterai juga karena kita ketika menitipkan tadi saya menyiapkan 6 buah materai karena beberapa dokumennya semuanya legal. Lalu yang penting untuk yang kita bahas saat ini adalah kapan dan taksiran tentang unit mobil kita. Ini ada tanda terimanya tadi ketika handover mobil dan juga checklist kelengkapannya. Jadi kita sebagai penitip mobil tidak bisa semena-mena menuliskan apa saja sesuai keinginan kita, namun tim JBA juga melakukan auditnya terhadap mobil kita juga. Lalu bagaimana tentang biaya? Biaya yang penting adalah ada success fee, yaitu biaya lelangnya ketika mobil kita terjual. Ketika terjual, harga terbentuk, di situ ada potongan sekitar 2,5% untuk sebagai biaya success fee dari kompensasi kita ikut lelang ini. Dan biaya lain yang muncul adalah 100.000 untuk sekali posting, sekali season lelang ini. Jadi misalnya minggu ini tidak terjual, maka untuk ikut lelang berikutnya kita harus membayar 100.000 lagi. Semuanya ada di perjanjian ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal menghubungi tim salesnya saja, pasti juga akan dijelaskan seperti apa yang saya mendapatkan informasi dari teman sales tersebut. Jadi bila lancar, tidak ada kendala, kita hanya terpotong 2,5% dari harga lelang dan juga membayar 100.000 untuk setiap kali proses lelang. Hanya itu, tidak ada potongan PPN atau yang lain-lain karena semuanya sudah termasuk pada biaya lelang yang saya sebutkan tadi. Menurut saya cukup efektif ketika pandemi seperti ini. Jadi tidak perlu ketemu banyak orang, tetap gunakan masker teman-teman, semuanya akan lancar. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Donation Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.